وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wa man ghadaba malan, dan barang siapa yang ghasaba. Jadi kalau ini ada titiknya jadi ghadaba, marah atau durhaka, tapi kalau nggak ada ghasaba. Wa man ghasaba malan, barang siapa yang ghasab itu mengambil barang orang lain tanpa izin. Malan li ahadin, punya orang lain, lazimahu ruddu, dia harus mengembalikan. Sendal orang diambil, balikin. Ya. Pensil orang diambil, balikin. Wa arsu naksihi, demikian dia harus mengganti kekurangannya. Pensilnya utuh gitu kan, tinggal separuh, ganti utuh gitu. Sendalnya bagus, balikin petil, gak belikan yang bagus. Kalau enggak apa? Ditagih di akhirat. Wa ajrotin mislihi, dan membayar sewanya menurut umumnya tuh. Ya, jadi kalau kamu mau minta ikhlasnya orang yang kamu gosok barangnya, tanya. Motor kamu ambil 2 hari gue balikin, pasti nggak ikhlas orang. Kalau kamu nggak mau minta ikhlasnya, di akhirat ditagih. Nah, maka caranya gimana? Ya, umumnya motor itu kan disewa atau sehari 100.000 misalnya. Ya wes balikin. Maaf ya, ini uang sewanya 200.000. Harapannya apa? Dia ikhlas. Nah, jadi kalau gosok aja nggak boleh, apalagi nyolong. Ya. Nyolong hukumannya parah lagi, potong tangan. Nah, kan yang tak tolong cuma Indomie. Ya, Indomie malah jadi bara api di perutmu. Ya, jadi dalam Islam itu memakai barang orang lain tanpa izin itu nggak boleh. Itu namanya gosok, suruh balikin. Kalau kemudian ada kerusakan, kekurangan dari barang itu, cuil segala macam, kita suruh ganti. Kalau orang yang kelihatan itu, kita suruh bayar sewanya. Fa in talifa dominahu bimislihi ingkana lahu misal gitu. Maka ya, jika barang itu talifa, rusak gitu kan, maka dia harus mengganti dengan ganti yang serupa. Tadi tak bilang sendalnya cuil atau petil atau putus, ya ganti. Au bikoyimatihi in lam yakun lahu misal. Ya. Kok kemudian sendal itu udah nggak ada yang jual? Ya, tanya dulu beli harga berapa? 500.000, ganti 500.000. Yang petil gimana? Ya buat kamu lah. Aksara makanat min yaumil ghasbi ila yaumit talfi. Yaitu apa? Menurut harga yang tertinggi pada saat itu diambil. Oh, 500.000 kan beliku 2 tahun yang lalu, sekarang harganya udah 1,5. Gitu kan, ada tuh barang-barang kayak gitu. Makin lama makin mahal gitu kan, bukan makin murah. Maka gantinya pakai yang baru, bukan harga yang lama. Jadi ada sebuah cerita itu, seorang itu dulu diminta oleh orang lain untuk sertifikat tanah itu 30-an tahun yang lalu mungkin, anggaplah. Waktu itu cuma 120.000 gitu. Terus dia cerita sama saya, gersulo aja cerita, harusnya kan diganti. Singkat cerita itu sampai ke telinga yang nyuruh. Mau diganti 120.000 ya nggak bisa lah. Gantinya ya pakai harga sekarang. Apa itu? Menurut peraturan notaris sekarang itu biaya itu ya 1% dari harga tanah. Harga tanah 1 miliar. Jadi 1%-nya kan ya 10 juta, bukan 120.000. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi jangan main-main, sekali lagi sama harta orang lain itu jangan main-main. Gosok aja kita nggak boleh, apalagi nyolong. Bentuknya apapun wes, mangga nggak boleh. Ayam apa meneh. Ayamnya tetangga. Ini kemarin saya ada yang nanya. Ustadz nanya apa? Jadi saya di satu pekarangan orang gitu, terus ayam tetangganya masuk rumahnya. Ini ayam ini kalau tak boleh nggak? Ini punya siapa? Punya tetangga situ. Ya nggak boleh lah. Nah tapi ayamnya nelek di sini, ya kamu bilang sama tetanggamu untuk ngurungi kandang, ngurungi ayamnya gitu. Males orangnya, nggak enak gitu, ngobrol. Nah, terus piye? Ya, pengennya tak boleh gitu. Terus kamu pengen makan ayam ini, pengen beli ayam ini, ya toh. Terus kamu pengen selamat dari akhirat, di akhirat. Ini dengan cara tanya ke saya supaya saya jawab iya boleh gitu. Berarti ini sing mangan ayamnya kowe, sing nanggung dosane aku gitu. Ketawa dia.
Ya nggak bisa lah kayak gitu caranya. Ya. Ada lagi itu di pengajian ibu-ibu tuh, dia punya utang sama orang. Dia nggak cerita tuh bagaimana permasalahannya. Pokoknya intinya saya suruh menghukumi kalau utang dia itu udah lunas gitu. Dia nggak utang gitu. Ya, saya marah lah. Nggak bisa lah Bu kayak gitu. Pada saat terjadi kasus itu saya nggak ada, saya nggak tahu. Terus pas jenengan cerita ini saya juga nggak ngerti apa ceritanya cuma kayak gini atau bahkan ada yang lain. Terus jenengan minta supaya saya mengatakan jenengan nggak punya utang sama si Fulan itu. Ya nggak bisa. Nah, terus gimana Pak Ustadz? Ya kalau mau ya utang si Fulan suruh ke sini ngobrol kita clear-kan duduk masalahnya seperti apa gitu. Kalau emang sudah jelas dua belah pihak saling mengutarakan masalahnya, ya saya baru bisa mengetahui duduk masalahnya sehingga saya bisa memberikan jawaban yang objektif. Tapi kalau seperti ini ya nggak bisa. Saya nggak suka cara-cara jenengan seperti itu. Kira-kira begitulah. Ya, intinya jangan sampai ya kita itu belajar ilmu tapi kita jerumus ke pengajarnya. Suruh menghukumi sesuatu tapi kita ceritanya nggak utuh gitu. Sehingga dia menjawab salah, ya, kasihan dia nanti di akhirat dituntut. Ya, jadi kalau kamu berguru dimanapun jangan kayak gitulah. Enggak bagus ada kayak gitu. Jadi kalau punya masalah ceritakan cerita yang utuh gitu. Jangan kemudian dipotong-potong terus jawabannya dikasihkan ke pihak yang kita bermasalah gitu. No, jawabannya Pak Ustadz ini gitu. Seolah-olah mendukung dia padahal sebenarnya masalahnya dikurangi sama yang bertanya.